Pasti satu untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prabowo Subianto Indonesia 1 hari ini berada di Padepokan Garuda Yaksa. Saya Ketua Umum Pasti 1 Partai Laut Tagalung. Kami akan mewawancara warga sekitar tentang pengalaman mereka bersama dengan Bapak Prabowo. Saya Arya. Sekarang saya ada di daerah Bojongkoneng. Lah, saya Dedi. Oh, Kang Dedi. Iya, Kang Dedi. Ya. Menurut Kang Dedi nih, sosok Bapak Prabowo di mata Kang Dedi itu seperti apa ya? Oh, dia bagus menurut saya. Tegas orangnya, bijaksana lah menurut saya. Kalau menurut Kang Dedi, Bapak Prabowo mencalonkan jadi presiden, gimana nih menurut Kang Dedi? Menurut saya, kayaknya sih dia yang dapat. Masalahnya selama ini kan saya lihat nih, menurut saya gitu ya, di Indonesia belum ada ya kayak dia orangnya tegas. Tegas lah, intinya ketegasannya itu bijaksana. Mudah-mudahan lah dalam ketegasan dia ke bawah ke seluruh rakyat lah, di mana kebaikan lah, kemajuan saya gitu lah. Apa saja yang pernah Bapak Prabowo lakukan di warga Hambalang? Menurut saya banyak lah, mungkin kalau nggak terhitung ya banyak lah menurut saya. Dia kebaikan praktis sosial ya menurut saya. Apalagi ya setiap tahunnya pas Idul Adha-nya ya tanya, kalau nggak salah tanya ke masyarakat setempat lah apa yang dia kasih. Cuman dia mungkin nggak dipublikasikan ke luar mungkin. Kalau di daerah sini sendiri udah seringlah merasakan. Sekarang saya dengan Ade siapa namanya? Bisa. Ade Isan. Abang ini? Bang Fajar. Oh, Bang Fajar. Sekarang kita ini mau menanya-nanya dengan kalian berdua. Boleh ya? Menurut Dedi Isan ini, sosok Bapak Prabowo di mata Dedi Isan ini seperti apa ya? Baik banget sih. Baiknya itu kayak sekarang kan jalan udah agak enak. Kalau bapak pulang malam kita hormat suka dikasih uang. Kayak bantuan sosial gitu lancar. Paling pertama dulu kalau bapak. Begitu. Iya. Menurut Ade Ajat nih, Bapak Prabowo mencalonkan jadi presiden, setuju apa enggak? Setuju. Kenapa? Ya biar maju aja, biar lapangan kerja, biar Mudah ya? gampang, biar mudah, Soalnya, biar ekonominya lebih maju. menurut Desa, Kalau bapak jadi presiden, setuju banget sih. Setujunya itu dari kalau ada sembako paling cepet. Intinya minta Langsung pekerjaan turun sih, tangan. minta digampangin kalau soal pekerjaan. apa aja sih yang pernah dikerjakan, yang pernah dilakukan oleh Bapak Prabowo untuk warga Bojongkoneng? Banyak sih. Kalau ada longsor langsung turun tangan bapak sendiri. Bapak sendiri langsung? Ya, Lokasi. langsung ke TKP ke lokasi. Model kemarin kan, Kayak yang itu. kemarin kan Curug Bidadari itu, Curug Bidadari langsung turun tangan. Longsor kemarin ya? Iya, Itu tuh yang di bawah situ ya? ya, langsung turun tangan ke bawah. Model pinggir-pinggir jalan kan, model dibenerin, dicatin, dirapi-rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Pasti 1 Prabowo Subianto Indonesia 1, relawan Bapak Prabowo. Teman-teman ini adalah warga di Desa Bojongkoneng, tepatnya dekat rumah Bapak. Beliau-beliau ini orang-orang yang sering Bapak sapa ketika malam hari, ketika mereka nongkrong-nongkrong. Mereka ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Prabowo Subianto. Silakan. Buat bapak, selamat ulang tahun yang ke-71. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin banyak rezekinya. Semoga untuk tahun sekarang ya pak, untuk calon presiden semoga jadi. Tahun 2024 semoga dilancarkan kembali. Amin. Prabowo Presiden. Gerindra Menang. Terima kasih. Saya berada di Desa Bojongkoneng bersama dengan Muhammad Musli. Bapak Muhammad Musli, saya mau nanya nih. Silakan jawab dengan apa adanya. Iya. Bapak
Pak kenal dengan Pak Prabowo Subianto? Ya sebut kenal sih enggak Pak, cuman saya mendengar di tetangga saya, saya keseluruhan itu pasti tetangga lah sama Pak Prabowo gitu, masuk satu lingkungan Pak, termasuk satu desa itu. Menurut Bapak nih, sosok Pak Prabowo itu gimana? Prabowo itu kalau menurut saya, kalau menurut untuk warga sekitar, yang konen atau tiga yang diduga termasuk lah. Kalau misalnya ada apa misalnya ada yang di tahun baik misalnya ada Idul Fitri, warga di sini selalu Pak mendapatkan bagian dari Pak Prabowo itu sebagai sembako tahun 2 kali. Kalau menurut saya itu lebih baik Pak. Nah, Pak Prabowo akan mencalonkan presiden di 2024. Menurut Bapak gimana? Baik Pak. Saya sekeluarga saya lah, saya pasti kalau misalnya Bapak menaik, mudah-mudahan tahun 2024 ini naik Pak. Insya Allah, amin. Nah, terakhir Pak, harapan Bapak Pak Prabowo kalau jadi presiden. Ya untuk kalau Bapak misalnya di atas, sudah pasti di atas, saya cuma minta Pak untuk lingkungan sekitar misalnya di tempat kita, ikanlah gitu. Untuk misalnya apa sosialnya atau secara umumnya lah gitu Pak. Oh, baik. Selamat ulang tahun kepada Bapak Prabowo. Saya sekeluarga atas nama Muhammad Busri, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Harapan saya semoga Bapak sukses menuju pemilihan Presiden 2024. Saya dukung sepenuhnya, dan keluarga atau sekeluarga saya pasti akan lebih gitu mendukung Bapak. Walaupun gimana caranya untuk menghimbau sama warga sekitar mungkin saya bisa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya doakan Bapak melimpah rezekinya, Amin. rahmatnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Kembali bersama Pasti Satu, Prabowo Subianto, Indonesia 1. Saya bertemu dengan Bapak siapa nama Pak? Pak Haji Abu. Bapak Haji Abu, warga desa Bojongkoneng, punya usaha UMKM, alhamdulillah menjual makanan, minuman. Jadi teman-teman, anak-anak Gerindra, teman-teman relawan kalau mau main-main ke Hambalang juga main ke tempat Bapak Haji Abu. Nah, Pak, ini sedikit mau nanya-nanya nih Pak. Ya. Tentunya Bapak mengenal sosok Bapak Prabowo Subianto. Ya. Kira-kira sepengetahuan Bapak atau yang pernah Bapak alami, Bapak Prabowo itu gimana sih di Hambalang? Di daerah sini. Ya. Daerah sini bagus sih. Bagus Pak Prabowo ya. Soalnya biasa kan ada waktu itu lebaran haji ngasih daging sapi gitu. Ada waktu lebaran itu ngasih koko sama kain. Bagus. Pak, Bapak Prabowo ini akan mencalonkan diri menjadi presiden di 2024. Bagus. Bagus. Harapan Bapak seandainya Pak Prabowo jadi presiden apa Pak? Ya mudah-mudahan sih kalau misalkan Bapak Prabowo jadi presiden di sini ya mudah-mudahan sih harga-harga bisa turun gitu. Pokoknya baguslah perusahaan sih bagus gitu. Bisa daerah sini bisa atasi itulah bagus gitulah. Oh iya. Gitu. Ya selamat ulang tahun Prabowo Subianto ya. Ya. Ya selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Bapak melimpah rezekinya, Amin. melimpah rahmatnya, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih di sekitaran Desa Bojongkoneng. Saya sekarang bersama dengan Mas apa? Ajat.
Ajat. Mas Ajat ini pengusaha kayu. Nah, ini usaha dari Mang Ajat. Kebetulan beliau ada di sebelah warungnya Pak Haji Abu. Nah, jadi sedikit akan kami wawancara beliau. Iya, Mas AA apa Akang nih? terserah. Terserah. Oke. Tentunya Mas Ajat kenal dengan sosok Pak Prabowo. Iya, nah. Bisa cerita-cerita sedikit tentang Pak Prabowo di seputaran Bojongkoneng. Kira-kira apa aja yang pernah beliau perbuat untuk warga-warga di sekitar rumahnya. Apa adanya aja ngomong. Jadi kita ngomong apa adanya aja. Jangan dibuat-buat atau apa, nggak apa adanya. Banyak sih kalau dilihat dari sekitar masyarakat, kalau beliau tuh baik orangnya. Kadang kalau malam gitu kan, kalau saya masih muda ya, kalau nongkrong kalau ketemu kadang dikasihin buat ngopi gitu. Alhamdulillah. Baik kan pokoknya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Mas Ajat, Pak Prabowo ini akan mencalonkan presiden di 2024. Kira-kira menurut Mas Ajat gimana? Setuju sih. Setuju? Iya. Alhamdulillah. Emang ini emang pengen dari dulu. Oh, emang pengen dari dulu, luar biasa. Kira-kira kalau Pak Prabowo jadi presiden 2024, harapan Mas Ajat apa? Meluasnya lapangan kerja lah, biar nggak pada banyak pengangguran, mengurangi kriminal gitu ya. Oh, ya itu harapan dari Mas Ajat untuk Bapak Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, Menhan NKRI yang kita cintai. Doanya yang baik-baik aja, semoga beliau sehat, panjang umur, Amin. sama makin sukses lah, semoga tercapai semuanya. Amin amin. Terima kasih Mas Ajat. Saya Ival, pasti satu untuk Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jalan-jalan pasti satu di Desa Bojongkoneng Ambalang, mewawancara warga-warga sekitar rumah Bapak Prabowo Subianto untuk mendengar langsung tentang cerita-cerita yang mereka alami. Saya tadi bersama teman-teman mampir ke beberapa tempat, bicara langsung dengan warga. Ada warga yang memang tidak bersedia untuk diwawancara karena malu dan takut salah bicara, tapi ada juga yang berhasil wawancara beberapa yang bersedia untuk direkam, menyampaikan. Memang sungguh luar biasa Bapak Prabowo Subianto, bukan hanya bervisi besar untuk Indonesia, tapi telah membuktikan dirinya bahwa banyak sekali bantuan-bantuan, wejangan-wejangan, bukan hanya kepada kalangan yang sudah orang tua, tapi buat anak muda juga. Saya sempat kaget tadi, beberapa anak muda yang kami temui dia cerita bahwa kalau Bapak pulang atau lewat ketika malam hari, Bapak menyempatkan waktu untuk mampir sekedar bercengkrama dan ada sedikit buat ngopi-ngopi lah. Luar biasa sekali Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Pasti satu Untuk Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatayil Otagalung, Ketua Umum. Sebelahnya Ibu Mozan Alhandro, Sekjen. Ada Ojan sebagai media publikasi. Ada Mas Arya sebagai penggalangan massa. Mas Amir sebagai humas. Terima kasih. Wassalamualaikum.